Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis 19 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' syarah dari Al-Qawaidul Arba'. Maka pada kesempatan hari ini adalah pelajaran terakhir insyaallah dari kitab Syarah Al-Qawaidul Arba', karena kita akan masuk kepada wajah yang terakhir dari dua wajah yang terakhir dalam permasalahan perbedaan kaum musyrikin di zaman awal dengan di zaman now. Al-wajhul khamis, maka dari wajah yang kelima, barakallahu fikum, al-kufar al-mutaqaddimun idza jahadu fil aiman au aradu ta'kidil yamin wal qasam aqsamu billah. Maka mereka bersumpah dengan nama Allah. Bismillah. Wajah yang kelima, orang-orang kufar al-mutaqaddimun, maka di saat mereka bersungguh-sungguh dalam sumpahnya dan diminta untuk bersumpah, maka mereka bersumpah dengan nama Allah, kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ini seperti ucapan Allah fi kitabihil karim, wa aqsamu billah jahda aimanihim. Maka mereka bersumpah dengan benar-benar bersumpah billahi, dengan nama Allah Jalla wa Ala. Maka ayat ini dengan lafaz seperti ini datang dari dua surat, di surat Al-An'am dan di surat An-Nahl. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah di saat mereka bersungguh-sungguh dalam sumpahnya, mereka menyebutkan billahi, dengan nama Allah. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Sulaiman ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab di dalam kitabnya Taisirul Aziz Al-Hamid, walihada idza tawajjah ala ahadihim al-yamin billahi ta'ala a'taqa ma syi'ta minal aiman sadiqan au kadiban walau qila lahu ihlif bihayati syekh fulan au biturbatihi wa nahwu dzalik lam yahlif in kana kadiban wa madaka illa li anna al-madfun fi turab a'dham fi qalbihi min rabbil arbab wa makana al-awalun hakadha bal kanu idza aradu at-tasdid fil yamin halafu billahi ta'ala kama fi qissati al-qasamah allati waqa'at fil jahiliyah wa hiya fi sahih al-Bukhari. Maka berkata Asy-Syaikh rahimahullah ingin menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin di kufar Quraisy, jika mereka diminta untuk bersumpah dan bersungguh-sungguh dalam sumpahnya, maka mereka kembali kepada Allah. Wallahi, aku tidak melakukan demikian dan demikian, atau bersungguh-sungguh akan melaksanakan demikian. Wallahi la af'alu goda, aku akan melaksanakan besok demikian dan demikian. Maka
aqsamu billah, mereka bersumpah kepada Allah di saat jahda aimanihim, di saat bersungguh-sungguh dalam sumpahnya. Adapun orang-orang di zaman now, dan itu kami dapati dari para pendusta, orang-orang yang berdusta, yang biasa berdusta, maka bermain-main dengan sumpah wallah, billah, tallah, dusta. Banyak. Benar kamu demikian dan demikian, wallah. Padahal bunyi apa itu? Padahal di sini dia tidak serius dan mengucapkan wallah. Maka orang-orang di zaman now, mereka tidak menghargai sumpah untuk Allah Jalla wa'ala. Maka mereka bersumpah dengan kalimat wallah untuk perkara yang dusta dan untuk perkara yang tadlis. Maka mereka mengucapkan wallah dan mereka mengetahui itu adalah dusta. Maka jika mereka ditantang untuk bersumpah dari wali-wali mereka, maka mereka tidak mengucapkan sumpah untuk wali fulan, demi wali fulan, demi kuburan wali fulan, demi jah kemuliaan wali fulan, maka mereka bersungguh-sungguh dalam sumpahnya. Dan ini benar-benar karena sifat mahabbah mereka dan khauf dan roja di hati-hati mereka, sifat pengharapan dan sifat takut dan sifat cinta lebih besar kepada wali-wali mereka. Sehingga di saat mereka minta untuk disumpah, bersumpah atas nama Allah, maka bisa jadi dia bersumpah dengan kedustaan, wallah, dan berdusta. Para pembohong seperti itu di mana-mana. Namun di saat ditantang untuk benar kamu tidak melaksanakan yang demikian, benar aku tidak, bersumpah, awas, wali yang biasa kamu datang kepadanya ngalap barokah dan memberikan kepada kamu kesehatan, rizki dan anak, itu bisa murka kepada kamu. Maka mereka serius mengatakan wa wali fulan, demi wali fulan. Maka untuk permasalahan wali, mereka serius dalam bersumpah. Kenapa? Karena rasa cinta, rasa takut yang ada pada mereka kepada para wali itu lebih daripada rasa takut dan rasa cinta kepada Allah. Dan ini yang terjadi pada orang-orang musyrikin di zaman now. Maka di sini wajah pendalilannya jelas. Bahwa mereka di saat melaksanakan sumpah yang serius kembali kepada Allah di zaman kufar terdahulu. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Dikisahkan bagaimana mereka orang-orang jahiliyah bersumpah, dalam keseriusan sumpah mereka kembali kepada Allah. Dan disebutkan inna awala qasamah kanat fil jahiliyah, bahwa ini adalah permintaan, diminta orang-orang jahiliyah untuk bersumpah serius kepada Allah, maka mereka bersumpah dengan nama Allah. Orang-orang di zaman now yang biasa berdusta, maka tidak menghargai sumpah-sumpah dengan nama Allah. Tukang jualan di pasar-pasar, wallah, aku membeli modalnya demikian dan demikian, padahal tidak benar. Atau di mahkamah, di pengadilan, wallah, aku tidak melaksanakan demikian dan demikian, agar selamat dari hukuman. Namun di saat mereka ditantang, maka kamu bersumpah dengan nama wali yang biasa kamu ngalap barokah atasnya,
dan telah menolong kamu, maka mereka serius, tidak pernah berbohong dan tidak meniatkan dalam sumpahnya untuk berbohong di saat menyebut demi wali fulan, demi wali alan. Dan ini hakikah yang ada dikarenakan rasa cinta mereka kepada wali-wali yang memberikan barokah kepada mereka lebih dalam dan lebih takut, terutama di saat mereka menganggap bahwa para wali ini memberikan anak kepada mereka, memberikan rizki kepada mereka, maka akhirnya mereka merasa takut apa yang diberikan oleh wali ini diambil, sehingga mereka bernadar dan bersumpah, wallah, jika aku diterima menjadi PNS, aku akan menyembelih 2 kambing di kuburanmu. Maka diterima pengumuman di bulan Juni, di bulan Juli diterima PNS. Maka terngiang-ngiang pada dirinya kapan harus memenuhi nadar. Kalau tidak, itu wali bisa membuat masalah kepada kehidupannya. Maka akhirnya dia kumpulkan dana untuk cepat memenuhi nadarnya. Maka ini keadaan orang-orang di zaman now. Adapun wajah yang terakhir, al-wajhus sadis, tentang permasalahan perbedaan orang-orang musyrik kafir di zaman dulu dengan orang-orang musyrik kafir di zaman now dari ubadul kubur. Kufar Quraisy yusbituna asma lillahi jalla wa'ala. Bahwa kelompok kufar Quraisy mereka menyebutkan nama-nama untuk Allah. Karena mereka menetapkan sifat ar-rububiyah seperti terdahulu di surat Yunus dan yang lainnya. Fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Di saat ditanya di siapa yang menjadikan pendengaran dan penglihatan dan menghidupkan dan mematikan dan yang memberikan rizki di langit dan di bumi, fasayaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Maka mereka pun menetapkan nama-nama untuk Allah. Mereka menetapkan nama-nama untuk Allah. Kecuali satu. Dan ini mereka tidak mengenalnya. Bukan karena enggan, tetapi tidak mengenalnya. Yaitu nama Ar-Rahman. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa ma ar-rahmanu. Maka jika mereka diperintah untuk sujud kepada Ar-Rahman, mereka bertanya kembali, siapa Ar-Rahman? Menunjukkan bahwa mereka menetapkan nama-nama Allah, namun Ar-Rahman mereka tidak